damai sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada pada saat ini. Berjumpa kembali bersama dengan kami, Romo Yohanes Antonius Relaona SVD, yang akrab kita sapa dengan Romo Anton, dan saya Patricia Elsa. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, sukacita, dan semangat. Mungkin bagi Anda yang pada saat ini mengalami sakit ataupun mengalami kekecewaan, semoga dengan menyaksikan acara kami dapat diberikan kekuatan secara rohani. Sekarang mari kita menyapa dahulu Romo Anton. Romo, apa kabar? Salam jumpa, Romo. Salam jumpa para sahabat Oase Rohani Katolik semua. Kabar saya luar biasa, penuh berkat dan sukacita hari ini. Luar biasa. Kalau kita menyaksikan mungkin di YouTube ataupun mungkin yang mendengarkan siaran rohani, bisa mendengarkan suara Romo yang penuh semangat dengan senyumnya yang lebar. Baik, terima kasih Romo untuk kesempatan pada hari ini. Romo akan memberikan inspirasi pewartaan dan kabar baik Injil. Sebelum kita memasuki bacaan liturgi, mari kita memulainya dengan doa bersama dengan Romo Anton. Marilah para sahabat Oase Rohani Katolik, kita buka dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, Engkau berlaku adil dan cermat kepada setiap langkah hidup kami. Kami mohon bukalah hati kami agar hidup kami senantiasa berada dalam jalan-Mu, seperti teladan Santo Vincentius de Paulo yang telah Engkau berikan kepada kami sebagai orang kudus yang mencintai para sama saudara dan saudari kami yang ada di sekitar. Kiranya Engkau selalu menyertai langkah kami dalam pelayanan, dalam menebar kasih kepada sesama, dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Terima kasih Romo Anton untuk doanya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada kesempatan hari ini, hari biasa, pekan biasa ke-26, dan juga merupakan peringatan wajib Santo Vincentius de Paulo, seorang imam. Bacaan yang akan kita baca dan dengarkan bersama, bacaan dari Kitab Ayub, bab 3, ayat 1 sampai dengan 3, dilanjutkan ayat 11 sampai dengan 17, dan dilanjutkan ayat 20 sampai dengan 23. Dalam kemalangannya, Ayub membuka mulut mengutuki hari kelahirannya. Katanya, biarlah hilang lenyap hari kelahiranku dan malam yang mengatakan, seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Mengapa ada pangkuan yang menerimaku? Mengapa ada buah dada sehingga aku dapat menyusu? Andai kata semua itu tidak ada, aku sekarang berbaring dan tenang. Aku tertidur dan mendapat istirahat bersama para raja dan para penasihat di bumi, yang mendirikan kembali reruntuhan bagi dirinya. Atau bersama para pembesar yang mempunyai emas, yang memenuhi rumahnya dengan perak. Mengapa aku tidak seperti anak gugur yang disembunyikan, seperti bayi yang tidak melihat terang? Di sanalah orang jahat berhenti menimbulkan huru-hara. Di sanalah mereka yang kehabisan tenaga mendapat istirahat. Mengapa orang malang diberi terang, dan orang yang pedih hati dibiarkan hidup? Mereka menantikan maut yang tak kunjung datang. Mereka mengejarnya lebih daripada menggali harta terpendam. Bila mereka menemukan kubur, mereka bersukaria dan bersorak-sorak dengan gembira. Mengapa dibiarkan hidup orang yang tidak tahu mesti kemana? Orang yang dikepung oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita tanggapi dengan mazmur tanggapan. Semoga doaku sampai ke hadirat-Mu ya Tuhan. Semoga doaku sampai ke hadirat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, Allah yang menyelamatkan daku. Siang hari aku berseru-seru, dan pada waktu malam aku menghadap Engkau. Biarlah doaku datang ke hadapan,
Sendengkanlah telingamu Semoga kepada doaku teriakku. sampai ke hadirat-Mu ya Sebab Tuhan. jiwaku kenyang dengan malapetaka, dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur. Aku seperti Semoga orang yang tidak doaku sampai berkekuatan. ke hadirat-Mu ya Tuhan. Aku harus tinggal di antara orang-orang mati, seperti orang-orang yang mati dibunuh, terbaring dalam kubur, yang tidak kau ingat lagi, sebab mereka terputus dari kuasa-Mu. Semoga doaku sampai ke hadirat-Mu ya Tuhan. Telah kau taruh aku dalam liang kubur yang paling bawah, dalam kegelapan, dalam tempat yang dalam. Aku tertekan oleh panas murkamu, dan segala pecahan ombakmu kau tindihkan kepadaku. Semoga doaku sampai ke hadirat-Mu ya Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita siapkan hati, kita akan mendengarkan Injil Suci dari Injil Lukas bab 9 ayat 51 sampai dengan 56. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Anak manusia datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi semua orang. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hampir genap waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Diutusnya beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk sebuah desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria di situ tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, bolehkah kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian inginkan. Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya." Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo Anton untuk bacaan Injilnya. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah mendengarkan dua bacaan pada kesempatan hari ini, dan sekarang Romo akan memberikan inspirasi pewartaan dari bacaan pertama dari Kitab Ayub. Silakan Romo. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang saya kasihi, hari ini baru saja kita mendengar tadi bacaan dari Kitab Ayub di bacaan pertama. Bapak Ibu semua para sahabat Oase Rohani Katolik pasti sudah tidak asing lagi ya kalau dengar nama Ayub. Pasti sudah tahu nih cerita Ayub itu seorang nabi yang bagaimana hidupnya. Nah, Ayub itu adalah nabi yang hidupnya tuh penuh perjuangan ya. Perjuangan dan pergulatan dalam menjalani hidup di dunia ini. Nah, perjuangan hidup Ayub itu menjadi gambaran yang mewakili hidup yang penuh dengan penderitaan. Nah, kita tahu mungkin di awal-awal kalau di kitab Ayub kita baca itu ceritanya bagus-bagus ya. Ayub itu aduh anak istrinya wah makmur lah, hidup sejahtera dan lain sebagainya.
Tetapi dalam perjalanan waktu, Ayub mengalami yang namanya pergulatan luar biasa. Ya, Ayub menderita. Nah, hari ini kita ambil bacaan dari kitab Ayub bab yang ketiga. Ya, Ayub ini di bab yang ketiga ini kalau kita dengar dari awal tadi dikatakan bahwa biarlah hilang lenyap hari kelahiranku dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Aduh, cerita Ayub di bab yang ketiga ini rupanya ini adalah keluh kesahnya Ayub, ya. Keluh kesah akan hari kelahirannya. Nah, dia itu seperti kayaknya menyesal gitu loh. Kenapa kok saya harus lahir ke dunia? Kenapa kok saya harus ada di dunia ini? Dan saya harus mengalami hal seperti ini. Dan itu betul ya. Apalagi kitab Ayub ini adalah kitab yang berlatar belakangkan berkat kutuk ya. Kalau orang dapat berkat itu kenapa? Ya pasti dia jalani perintah Tuhan. Nah, kalau dia dapat kutuk, dia kena ada hukuman dari Tuhan, dia ada salah kepada Tuhan, kepada sesama dan lain sebagainya. Jadi nah, ini latar belakang kitab Ayub yang perlu kita tanam dan kita perlu kita pahami terlebih dahulu. Makanya pada bagian bacaan pertama hari ini betul-betul Ayub itu mengajak kita melihat sampai dia menyesali hari kelahirannya itu kenapa. Nah, itu menjadi dasar kita melihat. Dikatakan Ayub itu betul-betul kenapa kok bisa sampai ada lebih baik saya nggak dilahirkan deh daripada saya harus dilahirkan. Karena kalau saya nggak dilahirkan itu saya bisa istirahat dengan tenang bersama para raja dan para penasehat di bumi. Demikian dikatakan. Yang mendirikan kembali runtuhan bagi dirinya dan lain sebagainya. Waduh, ada penyesalan yang luar biasa. Nah, tetapi itulah Ayub, ya, nabi yang mau mengajak kita melihat realitas hidup kita bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita dalam pergulatan hidup. Ayub kita lihat sampai bagaimana cerita Ayub menderita. Kita tahu sendiri bahwa Ayub itu tidak ada salah sama sekali. Ayub itu betul-betul mengalami cobaan Tuhan yang luar biasa. Nah, gambaran mungkin juga saat ini Bapak Ibu mengalami hal yang sama. Entah itu kehilangan, apalagi masa pandemi ya. 2 tahun menghantam, hampir 2 tahun lebih menghantam kita. Tetapi mungkin pengalaman ada penderitaan juga yang dialami oleh Bapak Ibu. Mungkin kehilangan sosok orang yang dicintai, kehilangan pekerjaan, ada sakit penyakit yang harus dirasakan. Ini adalah penderitaan yang luar biasa. Nah, pada hari ini gambaran situasi Ayub itu yang penuh pertanyaan. Mengapa? 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 Ini adalah pertanyaan kita juga. Kita pun di dalam kehidupan, entah itu di dalam biara, di dalam komunitas, kelompok-kelompok kategorial, atau di dalam rumah tangga Bapak Ibu sendiri, pernah bertanya, mengapa? Mengapa harus saya? Mengapa bukan orang lain? Mengapa harus keluarga saya? Pertanyaan-pertanyaan ini kadang-kadang kita melihat bahwa Allah ini seperti tidak adil. Allah ini kok jahat banget sih. Saya yang udah tiap hari ke gereja, saya yang ikut devosi, kunjungi 9 Gua Maria, kok dapatnya seperti ini? Nah, ini mungkin sama dengan peristiwa hidup kita yang dialami Ayub juga demikian. Dia bahkan mengutuki hari kelahirannya. Tetapi ada satu hal Bapak Ibu yang kita lihat dari hidup Ayub, ya. Penderitaan yang begitu hebat, dia tidak goyah dalam iman. Ini yang luar biasa. Dan ini yang betul-betul mengajak kita hari ini bahwa meskipun dia berkeluh kesah, meskipun dia mengatakan Tuhan kenapa harus begini, tetapi iman Ayub tidak kurang sekalipun. Iman Ayub, kesetiaan Ayub pada Tuhan tidak goyah. Wah, ini luar biasa ya Bapak Ibu. Para sahabat puasa rohani Katolik, saya jujur saja mengatakan kalau saya baca kitab Ayub ini, kalau saya renungkan dalam hidup saya, waduh, udah jadi Romo tuh udah enak banget. Tetapi kok kadang-kadang saya bisa mengeluh gitu loh. Loh kenapa kok kayak begini? Loh kenapa kok begini? Kenapa saya nggak tugas di sini? Kenapa saya nggak pergi begini? Kadang-kadang saya juga mikir, aduh Tuhan, saya mempertanyakan banyak mengapa kepada Tuhan. Padahal Tuhan begitu baik. Dia masih kasih kesempatan untuk bangun pagi, masih kasih kesempatan untuk bisa melayani. Waduh, luar biasa. Tetapi
Ketika ada peristiwa yang mungkin membuat kita jatuh, membuat kita sakit, membuat kita menderita, wah, iman kita mulai goyah, mulai jatuh, mulai mempertanyakan, waduh, Tuhan, saya sudah jadi Katolik ini sejak kecil. Saya jadi Romo ini sudah hampir 10 tahun, udah pesta perak, udah 50 tahun, kok kayak begini? Nah, inilah fenomena kehidupan kita umat manusia di dunia ini ya. Para sahabat Oase Rohani Katolik, hidup kita kalau kita mau ikut Ayub, memang waduh, itu betul-betul butuh kekuatan, daya dari Tuhan. Karena orang seperti Ayub ini mungkin satu di antara miliaran manusia yang ada di dunia ini. Karena susah sekali. Apalagi ya kita aja ya contoh, berhadapan dengan ya sakit aja lah. Sekarang pandemi, wah, udah takutnya minta ampun. Waduh, begini. Ah, Tuhan tidak. Oh, kenapa kok? Waktu awal-awal kita kena pandemi, wah, seperti kita bertanya, di mana Tuhan? Kenapa Tuhan harus turunkan ini? Kenapa harus ada virus corona seperti ini? Apakah ini Tuhan murka? Apakah Tuhan marah sama kita? Nah, padahal disinilah ujian kesetiaan kita sebagai umat dari Tuhan. Meskipun kita berkeluh kesah, mengeluh, mengesah, itu adalah bagian hidup kita sebagai manusia. Tetapi bahwa kita diajak oleh Tuhan untuk tetap setia, tetap kokoh pada apa yang telah kita pilih dalam kehidupan. Karena Tuhan itu amat sangat baik. Ya, seperti Bapak Abraham, ia tinggalkan kampung halamannya, ia pergi ke tanah perantauan. Apakah ia ada jaminan bahwa ia akan selamat di jalan? Apakah ia ada jaminan dari Tuhan bahwa ia akan mendapatkan berkat luar biasa? Tidak ada. Yang buat Abraham seperti itu, yang buat Ayub seperti ini adalah apa? Bapak, Ibu, saudara dan saudari, tidak lain dan tidak bukan adalah bahwa janji Tuhan Immanuel. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Itu yang luar biasa. Itu yang perlu kita lihat. Kadang-kadang kita ini sadar waktu kalau Natal ya. Natal itu pasti Bapak Ibu sahabat Oase Rohani Katolik, opa oma yang terkasih, kalau udah Natal, Immanuel, Tuhan beserta kita. Setelah Natal selesai, sepertinya Tuhan nggak serta kita lagi. Padahal Tuhan itu selalu menyertai kita. Meskipun dalam penderitaan yang namanya Tuhan ya. Ayub ini mungkin nggak kebayang, nggak ada pikiran sama sekali kalau dia akan mengalami peristiwa besar seperti ini. Betul-betul Ayub itu dikejutkan. Makanya seringkali dalam renungan-renungan saya katakan, para sahabat Oase Rohani Katolik, kalau kita berdoa itu untuk menyiapkan kita untuk menerima segala berkat yang Tuhan berikan. Berkat Tuhan itu bukan hanya sekedar harta benda, kesehatan, rahmat ini, rahmat itu, tidak. Tetapi kadang-kadang mungkin berkat Tuhan itu kita minta A yang dikasih B, kita minta B yang dikasih A, atau kita minta ke kanan dia kasih kita ke kiri. Mungkin demikian ya dalam perjalanan hidup. Kalau saya refleksikan ketika saya doa, kita ini kan banyak doa itu banyak memintanya ya, banyak memohonnya ini itu. Padahal sebenarnya kalau kita doa itu biar kita kuat seperti Ayub. Karena Tuhan ini maha pemberi surprise. Dia kasih kita yang tidak ada sama sekali dalam impian kita. Semua orang kalau mau mengatakan hidupnya di dunia ini tuh pengen bahagia, ya pengen kaya, pengen sukses. Ayub pun dia manusia biasa, pasti dia juga pengen kaya. Tetapi dalam bacaan pertama hari ini kita betul-betul dikejutkan. Sampai Ayub itu ngomong ngutuki hari kelahirannya itu udah luar biasa banget. Tapi di akhir kitab Ayub, para sahabat Oase Rohani Katolik bisa nanti membaca kembali pelan-pelan kitab Ayub. Bagaimana Ayub itu pun bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Ini yang luar biasa. Yang saya katakan luar biasa. Aduh, nggak mampu ikuti Ayub ini. Tapi kita berjuang ya. Para sahabat Oase Rohani Katolik, saya Romo, semua Bapak Ibu semua, para sahabat Oase Rohani Katolik, kita berjuang dengan cara kita masing-masing ya. Ada hari ini tantangan, mungkin Bapak Ibu hari ini pengen sehat, tiba-tiba kena flu atau kena demam atau kena apa, peristiwa-peristiwa yang Bapak Ibu tidak inginkan. Tapi ya itulah perjalanan hidup kita. Tapi kita yakin dan percaya bersama Ayub kita akan dikuatkan dan dimampukan. Ayub telah memberikan teladan yang luar biasa.
Hidup, kalaupun ada penderitaan, jangan itu lihat sebagai beban. Kita persembahkan sama Tuhan. Apa yang Ayub katakan dalam kitabnya, ketika aku pergi dari lahir ke dunia ini, aku mungkin dia mengutuki hari lahirnya, tetapi ia juga bersyukur boleh mengalami semua itu karena Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu ungkapan Ayub yang luar biasa dan sebagai permenungan untuk kita. Demikian kira-kira para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, yang bisa saya bagikan dari teks kitab Ayub ini. Semoga memberi inspirasi, memberikan penyegaran buat kita untuk melihat hidup bukan hanya penderitaan, tetapi ada sukacita dan kemuliaan yang Tuhan siapkan untuk kita. Baik, terima kasih Romo Anton. Romo, singkat saja saya ingin bertanya sedikit, Romo. Ya. Bagaimana mungkin ada beberapa orang yang mengalami penderitaan, bukan penderitaan dia miskin atau sakit, tapi dia menganggap ini penderitaan. Jadi perasaan kesepian dan tidak bahagia di dalam hidup. Padahal sekelilingnya itu berkecukupan. Nah, apa ya? Kata-kata, ungkapan yang bisa menguatkan sosok ini. Oke, para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Elsa yang saya kasihi, bagus sekali pertanyaan ini. Ini juga menjadi dalam kesendirian pun kadang-kadang kita mengalami kesepian yang luar biasa, ada perasaan keluarga besar, punya harta dan sebagainya. Nah, kalau saya mengajak para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita pertama-tama harus menyadari bahwa begitu besar rahmat Tuhan untuk kita, terlebih untuk kehidupan kita. Karena di kesendirian itu kita mungkin berpikir, aduh kok tidak ada yang mendukung dan sebagainya. Padahal di situ sebenarnya rahmat Tuhan itu mau mungkin berbicara untuk kita menyadari bahwa ini loh, kamu tuh nggak sendiri, saya tuh ada bersamamu. Ayo dong buka relasimu, ayo dong ini ada orang-orang di sekitarmu, ada tangan-tangan kasih yang mau menyalurkan rahmat untuk itu, untuk kamu. Cuma kadang-kadang kan kita itu tadi, di masa pandemi mungkin seringkali kita mengalami kesepian yang luar biasa, karena ya itu tadi isolasi mandiri dan lain sebagainya, itu kok pergulatan. Tapi saya mau mengajak justru disitulah sebenarnya kesempatan untuk kita menemukan rahmat Tuhan, menjalin relasi dengan Tuhan. Karena kalau kita dekat dengan Tuhan, kita tidak akan merasakan kesendirian yang begitu mendalam, ya. Karena kalau kita ada relasi intim dengan Tuhan dalam doa, dalam meditasi, atau mungkin baca kitab suci, mungkin kita di situ rahmat yang luar biasa buat saya. Saya pribadi ketika pandemi juga mengalami hal demikian. Misa dengan tidak ada umat, misa dengan kursi kosong di gereja yang besar, tiba-tiba setelah itu hari raya Paskah, saya masih ingat kita tidak biasa dan tidak pernah dalam sejarah hidup misa dengan menghadap kursi kosong. Nah, ketika itu saya mikir, waduh, hanya inikah rahmat imamat yang Tuhan beri, saya hanya misa untuk kursi ini? Nah, pertanyaan itu saya makin membuat saya galau dalam hidup panggilan. Tetapi ketika saya menjalin relasi dengan Tuhan, saya pikir, wah, Tuhan betul-betul memberikan saya pelajaran bahwa rahmat imamat ini harus betul-betul saya tumbuh kembangkan dan harus kreatif. Nah, ini menjadi ide yang luar biasa buat kita, bahwa Bapak Ibu, para sahabat Oase Rohani Katolik yang bersama mengikuti renungan ini, jangan pernah Anda merasa sendiri, ada Tuhanmu, ada Immanuel yang menyertai kita semua dimanapun kita berada. Kalau Anda hari ini kesepian, datang minta sama Tuhan Yesus untuk temani. Ada saja tangan-tangan yang tidak terlihat yang akan memberikan yang terbaik, menghampiri para sahabat Oase Rohani Katolik dan memberikan sukacita. Ingat, hidup tidak hanya sendiri, kita harus ada bersama dengan orang lain, dan disitulah rahmat Tuhan bekerja untuk kita. Ya, amin. Luar biasa, Romo Anton, apa yang sudah disampaikan untuk bacaan pertama, dan juga semoga bagi Anda yang menyaksikan atau mendengarkan acara Oase Rohani Katolik pada kesempatan hari ini semakin diteguhkan secara iman, harapan, dan kasih. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan kembali sesaat lagi. Sahabat Oase Rohani
Rohani Katolik, terima kasih Anda masih bersama dengan kami, masih bersama dengan Romo Yohanes Antonius Lelaona SVD, dan juga saya Patricia Elsa. Sekarang kita akan mendengarkan kabar baik Injil, inspirasi apa yang didapatkan dari kabar baik Injil dari Injil Lukas bab 9 ayat 51 sampai dengan 56. Romo silakan Romo. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang saya kasihi, Injil hari ini yang tidak terlalu panjang, tetapi menarik kalau kita baca ayat per ayat dan kita lihat bagaimana kisah yang mau disampaikan oleh penginjil Lukas ini. Dikatakan di bagian awal di ayat yang ke-51, ketika hampir genap waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Mengarahkan pandangannya, artinya Yesus ini betul-betul bertekad membuat keputusan yang bulat untuk pergi Yerusalem. Nah, para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, tahu dong Yerusalem itu tempat apa? Sudah ada bayangan paling tidak untuk kita semua melihat Yerusalem itu tempat di mana Yesus akan mengalami penderitaan dalam hidupnya. Nah, betul-betul dia menyadari bahwa tujuan saya itu ke Yerusalem. Tujuan saya di dunia ini lewat penderitaan saya akan menyelamatkan. Nah, tekad yang bulat inilah yang membuat Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Coba kalau kita manusia sudah tahu tuh penderita di depan, bagaimana caranya kita menghindar? Itulah nanti kita akan lihat di dalam teks ini kita manusia itu ada di posisi mana. Nah, kita lihat mereka ada utusan yang diberikan, ada utusan yang diutus oleh Yesus untuk pergi menyiapkan perjalanannya ke Yerusalem itu. Rupanya dalam Injil Lukas, perjalanan ke Galilea menuju ke Yerusalem itu harus melewati Samaria. Nah, mendapatkan perhatian istimewa dalam Injil Lukas. Jadi penginjil Lukas itu memang menuliskan bahwa kalau mau ke Yerusalem harus lewat Samaria. Inilah yang mau diungkapkan. Nah, Yesus pengen menyampaikan sesuatu yang betul-betul kayak penting dalam Injil hari ini. Dikatakan bahwa ketika ia melewati kampungnya orang Samaria atau desa-desanya orang Samaria, Yesus ini ditolak. Nah, tahu sendiri orang Samaria itu kan tidak punya relasi baik ya dengan orang-orang Yahudi pada umumnya. Jadi dia tidak punya relasi baik karena dia tahu ini Yesus atau orang Yahudi ini pengen lewat di situ, dipalang, dilarang untuk lewat. Nah, ini yang luar biasa. Mereka tidak mau menerima Yesus. Padahal Yesus kan cuma lewat doang sebenarnya. Nah, tapi mereka tidak mau menerima. Nah, ada penolakan yang disampaikan atau yang diutarakan oleh orang-orang Samaria tentang kehadiran Yesus. Padahal Yesus datang itu untuk membawa sesuatu berkat untuk mereka. Meskipun lewat saja, tetapi ada berkat yang mau Yesus bawa. Tetapi mereka tidak terima. Nah, karena mendapat penolakan, reaksi manusiawi kalau kita seperti dua murid hari ini. Nah, disinilah posisi kita sebenarnya ya. Seperti dua murid. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, bolehkah kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka? Nah, inilah reaksi emosional, amarah. Ya, kenapa kok mereka langsung, ya bahasa kasarnya itu kok kayak mau mengutuk? Karena mereka ini kan masih berpikiran Yahudi banget gitu loh. Zamannya perjanjian lama, kalau ada sesuatu misalnya Tuhan mau hadir, pasti akan membawa, kalau dia ditolak itu membawa kutuk. Seperti Sodom dan Gomora dan lain sebagainya. Itu kota-kota yang dalam perjanjian lama, para sahabat Rohani Katolik tahu tuh cerita bagaimana Sodom dan Gomora dikutuk, dihancurkan. Nah, karena tidak mau mengikuti aturan atau tidak setia kepada Tuhan. Demikian juga pola pikir Yakobus dan Yohanes pada waktu itu. Mereka tuh berpikir bahwa ini orang Samaria, kenapa kok nggak mau terima Yesus? Kenapa kok nggak mau terima ajaran atau terima berkat dari Yesus? Kalau begitu ya udah hancurkan aja. Betul-betul sikap intoleran yang ditunjukkan oleh Yakobus dan Yohanes ini.
orang yang betul-betul Yesus ini sebenarnya mau mengajari Yakobus dan Yohanes. Karena coba yang dibawa mengalami peristiwa transfigurasi di Gunung Tabor itu siapa? Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Artinya ini orang ring satu lah kalau bahasa saya ya. Ini ring satu, lingkaran Yesus yang paling dekat itu mereka. Dua orang, tapi dua orang ini kok masih berpikiran jahat banget gitu loh. Kok pikirannya kalau orang nggak terima, hantam saja. Ya, salah. Nah, bukan seperti itu. Jadi bagaimana Yesus mengajari kedua murid ini bahwa bukan harus dengan amarah, harus dengan emosi kita menyelesaikan persoalan ini. Tapi kita cari jalan keluar dong, gitu loh. Yesus mau menyampaikan kepada kita, ada masalah, ada persoalan, tapi cari solusi dong. Nah, kadang-kadang kita ini lebih mengandalkan emosi. Maunya, wah, setelah kita emosi di mana-mana, coba kita lihat ya, kalau di media sosial, kalau orang lagi emosi, galaknya minta ampun. Ya, bahkan kalau di jalan raya itu kan, yang salah itu yang lebih galak daripada yang benar kan kadang. Nah, tapi itulah, kita ngumbar emosi seperti Yakobus dan Yohanes. Tapi mereka betul-betul diajari oleh Yesus. Yesus itu mengajari bahwa mereka itu mau menuju Yerusalem, mau menuju kepada penderitaan. Jadi apapun yang terjadi, mereka itu harus bersikap rendah hati karena mereka ini adalah murid-murid Yesus. Itu yang Yesus mau ajarkan kepada mereka, bukan hanya mengendorkan amarah secara manusiawi. Memang jengkel, siapa sih yang nggak jengkel dapat penolakan ketika kita gagal dalam sesuatu? Pasti dong, para sahabat oase rohani Katolik pasti mengalami. Ketika gagal, misalnya kita pengen punya cita-cita ini, studi ini, dapat ini, gagal. Waduh, jengkel, putus asa, kecewa. Mungkin ini yang dialami oleh Yohanes dan Yakobus. Tetapi Yesus mengajari masih ada cara lain, di mana dikatakan bahwa di bagian terakhir, lalu mereka pergi ke desa lain. Artinya apa? Itu bukan jalan satu-satunya dong untuk lewat situ, tapi ada dong jalan lain. Jangan marah. Nah, inilah yang sebenarnya mau diajarkan kepada kita. Kita gagal, kita menderita, kita mengalami putus asa, bukan berakhir segala-galanya. Kita diminta untuk cari lagi, bangkit lagi, bangkit lagi. Karena apa? Tuhan itu maha baik. Tuhan yang memulai, Tuhan yang akan mengakhirinya dengan indah. Tetapi dalam perjalanan, Tuhan kadang-kadang menguji iman kita. Menguji iman kita biar kita ini kuat, biar kita ini setia enggak. Jangan bersikap intoleran seperti para murid Yesus ini. Yang tinggal di dalam ring satu, lingkaran Yesus yang paling dekat, kok sikapnya belum dewasa, belum bijaksana menanggapi ini. Yesus mengajari kita. Karena itu bukan jaminan juga kalau dekat dengan Yesus kita bisa tenang, bisa sabar. Tetapi paling tidak kita mau mengolah itu agar menjadi lebih baik. Seperti Ayub yang menerima penderitaan itu tidak dengan emosional, tidak dengan marah. Boleh berkeluh kesah, tetapi bukan dengan amarah, bukan dengan melontarkan hal-hal yang tidak baik dan tidak setia sama Tuhan, tetapi teruslah berjalan di relnya Tuhan. Ini yang mau saya sampaikan kepada para sahabat oase rohani Katolik. Karena itu sedikit saya mau bercerita. Kadang-kadang kita seperti manusia yang seperti ini ceritanya ya. Ini cerita untuk menutup bagian Injil ini dan bagian bacaan pertama. Suatu hari ada seorang sopir kerjasama dengan seorang bos yang orang Kristen. Suatu kali sopir itu mengeluh. Dia bilang begini, Pak, Bapak ini kan Kristen. Saya juga Kristen loh Pak. Kita ini kan waktu retret ke kantor, waktu retret pergi sama-sama. Ke kantor pergi sama-sama. Saya yang nyopir, Bapak duduk di samping saya. Bapak pergi, saya juga pergi. Persekutuan doa di kantor tiap Jumat siang, Bapak ikut, saya juga ikut. Tapi maafkan saya Pak, karena saya harus sampaikan unek-unek saya ini. Saya 20 tahun Pak kerja sama Bapak. Gaji nggak naik-naik. Gitu aja. Naiknya pun kalau ada pun mungkin 100, 300, 500, itu aja Pak. Di mana kekristenan Bapak? Dia bilang begitu. Lalu bosnya mengatakan begini, jadi menurutmu selama 20 tahun kamu kerja sama saya cukup capek? Iya. Penghasilan kamu kecil dan tidak berkembang signifikan? Iya.
Boleh tidak saya omong dari perspektif saya sebagai bos untuk kamu? Silakan, katanya Pak sopir. Waduh, Pak sopir ini semangat mau dengar. Apa nih kata bosnya? Bosnya bilang begini, sadar tidak kamu? Waktu kamu kerja 1 tahun, saya sudah tidak tahan dan mau memecat kamu. Tapi saya bertahan 20 tahun karena ingat anak istrimu. Sebetulnya yang menderita saya apa kamu? Akhirnya sopir itu dia pikir GR banget dia. 20 tahun kerja sama bosnya. GR dia mengabdi lama sama bosnya. Padahal dia menyusahkan majikan itu. Dia tidak tahu majikannya menahan-nahan rasa. Tidak enak memecat karena anak istrinya. Bukankah kita dengan Tuhan pun demikian? Kita ini kadang-kadang sering kali mengeluh sama Tuhan. Kita betul-betul cengeng sama Tuhan. Kita merasa kita paling berjasa. Tapi ingat, jangan pernah merasa berjasa di hadapan Tuhan. Jangan pernah merasa berkorban di hadapannya. Karena kita tidak pernah berkorban kepada Tuhan. Tuhan yang memulai segala sesuatu dalam hidup kita. Karena itu, jangan pernah kegagalan, penderitaan itu menghalangi imanmu. Tuhan itu menyertai kamu untuk selama-lamanya. Itulah yang bisa saya sampaikan para sahabat Oase Rohani Katolik. Semoga kita semua diberkati dengan permenungan, dengan refleksi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Baik, terima kasih banyak, luar biasa Romo Anton yang sudah disampaikan dan juga tadi menutup dengan cerita yang juga sangat luar biasa. Baik, kita akan akhiri acara Oase Rohani Katolik ini karena waktu sudah harus mengakhiri dan kita akan menutup dengan doa dan berkat melalui Romo Anton. Para sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita siapkan, tenangkan diri, kita mohon berkat dari Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, Engkau tidak pernah melupakan kami dalam segala situasi kami. Semoga sabda dan sakramenmu yang kami terima dalam hari ini senantiasa menyemangati kami untuk meneruskan hidup yang Kau anugerahkan sampai kami pun masuk ke dalam kehidupan abadi. Berkati kami Tuhan, bimbing kami Tuhan, agar kami tidak jatuh dalam ketidaksetiaan kami dalam hidup ini. Kami serahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga para sahabat Oase Rohani Katolik, Opa, Oma, Ibu dan Bapak, adik-adik semua, kita semua, keluarga kita selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Anton dan sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Saya Patricia Alsa bersama dengan saya Romo Yohanes Antonius Lelaona SPD. Tetap jaga kesehatan, tetap bahagia, dan Tuhan memberkati.